Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, U'budu, sembahlah oleh kalian Ar-Rahmana, zat yang maha penyayang. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Wa afshu, dan sebarkanlah oleh kalian as-salama, salam. Wa at'imu, dan berilah makan oleh kalian at-ta'ama, makanan. Tadkhulul jannata, maka kalian akan masuk surga. Ini ada 3 hal kalau kita kerjakan, Nabi menjanjikan orang yang mengerjakannya masuk surga. Pertama, menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hambanya. Kemudian yang kedua, menyebarkan salam, memintakan kepada Allah supaya hamba-hambanya diselamatkan oleh Allah. Salam itu kurang lebih begitu. Jadi kita menuhankan Allah, menyembah Allah. Selain Allah itu adalah hamba seperti kita. Tuhan itu hanya satu, Allah, maka yang boleh disembah hanya satu, yaitu Allah. Kemudian selain Allah itu adalah hamba-hambanya Allah yang beriman. Kita mintakan kepada Allah untuk mereka biar selamatkan. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Sebarkan ini, doa keselamatan ini sebarkan. Kemudian wa at'imut ta'am, berikanlah oleh kalian makanan. Ikram, makanan. Kita beri makanan pada teman kita, minuman pada teman kita. Buat selamatan-selamatan, buat kendurian. Buat walimah yang besar. Walimah itu sunahnya kecil atau besar, Pak? Ya terserah kemampuannya masing-masing. Di dalam riwayat Bukhari, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau diperintahkan oleh Nabi ketika beliau mau walimah dengan sebagian istri beliau, supaya keliling ke Madinah mengundang semua orang untuk menghadiri walimahnya Nabi. Maka Sayyidina Anas mengatakan, sampai saya tidak menemukan lagi orang yang saya undang karena semuanya sudah saya undang. Bagi yang kemampuannya ngundang 2 orang saksi ya nggak apa-apa. Yang penting halal, jangan pacaran. Kalau mampu ya jangan pelit. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya, wa hadza lafdhuhu wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini Rasulullah SAW setiap pulang safar mesti selamatan di Madinah. Ya. Jadi antara acara rutinnya Nabi itu adalah selamatan, ngundang makan atau berikan makan. Rawahu Ibnu Hibban wa hadza lafdhu wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, afshu, sebarkanlah oleh kalian as-salam, salam. Wa at'imu, dan berikan oleh kalian at-ta'ama, makan. Wa sallu, dan salatlah kalian bil laili, waktu malam. Wan nasu niyam, dan para manusia, sedangkan para manusia sedang dalam keadaan tidur. Ini ada tambahan di sini, yaitu kalau waktu malam orang-orang pada tidur, kalian salatlah tahajud. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, di antara faidahnya orang itu tahajud adalah manhatun lil ismi. Orang itu kalau rutin tahajud, di antara apa yang akan dia dapatkan adalah dia ditolong oleh Allah untuk tertahan dari pelanggaran-pelanggaran. Mardhatun lirabbi wa manhatun lil ismi
wa matradatun liddai minal jasadi au kama jaa fil hadits. Dan fadilahnya tahajud ketika malam adalah menolak penyakit-penyakit datang pada badan kita. Ini diantara untuk meningkatkan imun yang pasti benar adalah dengan rutin tahajud. Insyaallah semuanya nih ya. Insyaallah. Maka kalau orang itu tahajud diridhai Allah. Kalau orang tahajud jauh dari dosa. Kalau orang itu tahajud badannya sehat. Kalau biar badan gak sehat, rutinlah untuk bangkong. Bangkong itu menutup berbagai macam keberkahan kebaikan yang akan datang pada kehidupan kita, termasuk keberkahan kesehatan. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa tidur bangkong itu lepas subuh itu namanya ailulah, tidur yang menyebabkan datangnya kemiskinan. Ailulah, ain ya lam wawu lam tak marbutah, ailulah. Kalau pengen weselnya terlambat, kalau pengen nikahnya terlambat, kalau pengen pahamnya terlambat, kalau pengen sehatnya terlambat, istiqomahlah bangkong. Paham bangkong ya? Ada seorang sahabat dengar dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku li bukuriha, untuk waktu-waktu awal harinya umat, waktu paginya umat. Jadi waktu paginya umat ini didoakan oleh Nabi ini, ya Allah berkailah untuk mereka. Datangkanlah kebaikan untuk mereka. Di antara artinya barokah adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Maka sahabat tadi bilang, saya ini dulu dagang itu enggak terlalu sukses. Begitu dengar Nabi bersabda begini ini, maka saya kalau dagang itu pagi-pagi. Akhirnya laba saya jadi lipat-lipat, saya jadi raya dan kaya. Jadi kaya raya. Allah. Wa an Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepada aku bisyai'in, sesuatu yujibuli, yang mewajibkan untuk aku al-jannata, surga. Saya minta diberi sesuatu amalan yang kalau saya amalkan saya pasti masuk surga. Tibul kalam, maka Nabi bersabda, amalan itu adalah bagusnya ngomong. Kita usaha ngomong itu yang bagus. Latihan ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu gimana toh? Dengan orang sepantaran sopan, dengan orang yang lebih tua manggil dengan panggilan penghormatan. Kang, Mas, Pak. Kalau antar teman kita bagaimana? Mungkin namanya dipanggil nggak apa-apa, tapi dengan panggilan yang kelihatan kita ini sopan. Dengan yang kecil, nak, dek. Alhamdulillah. Orang itu yang kalau manggil yang kecil dengan panggilan kasar, yang sepantaran panggilan gak sopan, yang lebih tua dengan panggilan yang tidak menghormati, di antara risikonya rizkinya akan sempit. Wa badlus salami, dan menyampaikan salam. Jadi menyebarkan salam, menyampaikan salam, badlus salam. Jadi doakan orang itu selamat ya Allah, selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Lah orang itu kalau doakan temannya kebaikan, Allah akan tugaskan seorang malaikat untuk berdoa, walaka bimithlin, walaka bimithlin. Aku mintakan kepada Allah untuk kamu supaya kamu diberi oleh Allah seperti yang kamu doakan untuk teman kamu tadi. Maka tambah kita ini doakan orang lain selamat tambah banyak, nanti tambah banyak malaikat yang digerakkan oleh Allah untuk mendoakan kita biar selamat. Dan malaikat ini lidahnya nggak pernah buat maksiat, maka doa-doanya ini makbul. Maka seorang lain ditanya, Syekh, saya ini pengen diberi resep supaya doa saya makbul. Mudah,
berdoalah dengan menggunakan lidahnya lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Wah, gimana caranya? Lidah saya sering buat dosa, gimana caranya biar bisa doa dengan lidah yang tidak pernah berbuat dosa? Caranya, kalau kamu dengar hadis-hadis dari Nabi, di situ ada doanya Rasulullah, maka kamu amalkan itu. Sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Kemudian baca sholawat, dapat doa-doanya Rasulullah. Kemudian nunggu sholat, dapat doanya para malaikat. Kemudian doakan orang lain baik, dapat doanya para malaikat. Ini tempat-tempat yang Allah menggerakkan lidah-lidah tidak berdosa untuk mendoakan kita. Maka pasti makbul dong. Ngapung? Wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan. Rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad.